Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jida Channel, channel yang berisi tentang informasi dunia otomotif. Kali ini kita akan membahas tentang 3 ciri-ciri shockbreaker yang rusak, penyebab dan cara memperbaikinya. Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya untuk berlangganan video kami yang baru selanjutnya. Untuk pengertian dari shockbreaker itu adalah salah satu perangkat wajib yang berfungsi untuk menjaga kenyamanan berkendara, terutama saat kita melewati jalan dan permukaan yang bergelombang atau jalanan yang penuh dengan lubang. Shockbreaker atau shock absorber atau yang lebih dikenal dengan peredam kejut merupakan salah satu komponen di dalam kendaraan yang memiliki fungsi penting. Shockbreaker berfungsi sebagai peredam kejut saat mobil sedang melalui jalanan yang tidak rata ataupun ketika mengerem agar mobil tidak terguncang. Tanpa adanya shockbreaker pada sebuah kendaraan, tentunya mobil dapat mengalami guncangan-guncangan keras akibat dari kasarnya jalanan yang dilalui. Ada 2 jenis shockbreaker yang sering terdapat di dalam sebuah kendaraan, yaitu yang menggunakan sistem gas atau pneumatik dan oli atau hidrolik. Tipe shockbreaker gas biasanya akan kembali ke keadaan yang semula pada saat menerima tekanan ataupun hentakan di jalanan. Berbeda dengan tipe shockbreaker oli yang akan kembali ke asalnya dengan sangat perlahan. Karena fungsinya yang penting inilah, maka jika kerja shockbreaker tidak optimal, tentu saja mengakibatkan kenyamanan di dalam perjalanan. Untuk memastikan bila shockbreaker mobil benar-benar rusak, kita bisa melihat ciri-ciri shockbreaker yang rusak. Di antaranya, yang pertama adalah guncangan keras saat perjalanan. Ciri-ciri dari shockbreaker yang rusak yang paling dapat dirasakan adalah pada saat ketika kita berkendara. Apabila kita merasakan mobil berguncangan lebih keras daripada biasanya, terutama saat melewati jalanan-jalanan rusak maupun berlubang, maka sudah dapat dipastikan bila terjadi kerusakan pada suspensi shockbreaker mobil. Hal ini tentunya akan membuat kita merasa terganggu. Oleh sebab itu, segera ganti shockbreaker bila hal ini terjadi. Kemudian oli merembes keluar. Oli yang terdapat di dalam shockbreaker merembes dari tabung. Hal ini menandakan jika shockbreaker mobil kita sudah dalam kondisi yang aus. Bila sudah mengeluarkan oli di dalamnya, cobalah untuk melihat apakah terjadi kerusakan pada bagian sealnya. Selain itu, hal ini juga bisa disebabkan karena getah bantalan yang ada pada shockbreaker telah rusak atau sobek. Namun jika tidak terdapat kebocoran pada oli, tapi guncangan masih tetap terasa, bisa jadi ini diakibatkan oli yang habis sehingga tidak melihat terjadinya kebocoran. Kebocoran yang sering terjadi pada shockbreaker juga sering diakibatkan oleh kotoran yang masuk ke dalam as shock dan karet seal. Sehingga untuk mencegah hal tersebut, kita harus mengecek rutin karet pelindung debu yang terdapat di dalamnya. Kemudian ciri yang ketiga adalah kondisi fisik shockbreaker yang cacat. Kita juga bisa melihat kerusakan pada shockbreaker dari kondisi fisiknya. Bila kondisi shockbreaker cacat dan tak seperti bentuk biasanya, maka dapat dipastikan bila kondisi dari shockbreaker sudah tidak dapat digunakan lagi. Biasanya seringkali terjadi benturan-benturan yang dapat mengakibatkan bengkok pada tabung shockbreaker sehingga perlu dilakukan pergantian. Selain itu, kerusakan pada shockbreaker juga dapat dikarenakan oleh faktor-faktor lain seperti faktor beban, penggunaan mobil oleh pengguna, dan masih banyak lainnya. Jangan hanya mengandalkan dari usia penggunaan shockbreaker saja, karena hal ini tidak bisa menjamin keakuratan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pemeriksaan dengan rutin untuk mengetahui gejala-gejala jika shockbreaker kita mengalami kerusakan. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa kondisi shockbreaker yang rusak perlu dilakukan pergantian dengan yang baru. Ada sedikit beberapa tips yang dapat membantu kita membeli shockbreaker baru yang tepat untuk kendaraan kita, yaitu belilah shockbreaker original
sehingga kualitas dapat lebih terjamin, sehingga lebih awet dalam penggunaannya. Jangan membeli produk bajakan yang belum tentu benar sesuai dengan suku cadang asli mobil kita. Pilihlah shockbreaker yang memang sesuai dengan tipe mobil dan kebutuhan kita. Demikian sedikit informasi tentang ciri-ciri shockbreaker yang rusak dan bagaimana cara memperbaikinya. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa tekan subscribe dan tekan loncengnya untuk berlangganan video kami yang baru selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.